Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk membantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Jadi ini sudah ada perubahannya ya. Ini langsung saja kita bacakan. Ya, menimbang dan mengingatnya. Jadi pasal 1 yaitu beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun 2023. Itu yang diubah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 4 ayat 4 pasal 3 ditambahkan huruf G sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Ya, pasal 3 jadi ada di akanan fisik dinas dan puskesmas, kemudian BOK dinas terdiri dari provinsi, kabupaten, dan BPOM. Ya, sama ya. Tinggal dibaca aja ya teman-teman ya. Kemudian ketentuan pasal 5 ditambah satu ayat, yakni ayat 7, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 itu ditambah satu lagi ayat 7. Ya, ayat 7-nya itu adalah pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4 huruf G, berupa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil kurang energi, kronik atau kek, dan balita gizi kurang. Kemudian ketentuan pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut. Bahwa pemerintah daerah melakukan persiapan teknis dan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan di akanan fisik bidang kesehatan melalui aplikasi Erenggar. Kemudian ayat 2, pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendahulukan komponen wajib yang merupakan bagian dari menu rincian menu. Kemudian ayat 3, penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 4, rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat menu kegiatan dan rincian pendanaan menu kegiatan. Ya, ayat 5, pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan di akanan fisik bidang kesehatan pada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan. Kemudian dalam hal mendukung perubahan alokasi anggaran guna mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, pemerintah daerah melakukan usulan perubahan rencana kegiatan di akanan fisik khusus BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan jangka waktu perubahan anggaran yang telah ditentukan ya tambahannya ya. Kemudian usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diajukan dengan menyertakan surat, yaitu surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala daerah, surat pernyataan pertanggungjawaban tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian telah usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten kota dan data pendukung lainnya. Ini ya tambahannya. Kemudian untuk perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus dibahas bersama aparat pengawas internal pemerintah daerah atau APIP. Kemudian ayat 9, hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan paling lambat minggu keempat bulan September tahun berjalan melalui aplikasi Erenggar. Ya. Kemudian ketentuan dalam lampiran huruf B dan huruf C pada bab 3 mengenai tata cara penggunaan di akanan fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023 dalam lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian pasal 2, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu mulai berlaku sejak pertanggal 1 September 2023. Ya teman-teman ya. Jadi untuk perubahan PMK 32 ini yang berubah yaitu
Tadi ya, ada perubahan untuk DAK non-fisik bidang kesehatan kabupaten kota, dan ada perubahan di BOK Puskesmas. Nah, langsung saja perubahannya itu untuk DAK non-fisik bidang kabupaten kota itu adalah perubahan pengalihan dana pengadaan Catering TCM, itu bisa lokusnya menjadi akreditasi puskesmas atau lokusnya direlokasi menjadi PMT, pemberian makanan tambahan. Ya. Jadi untuk prosesnya itu harus dilengkapi sampai dengan minggu keempat dan dilaporkan melalui aplikasi Erenggar ke Kementerian Kesehatan setelah diverifikasi oleh APIP. Ya. Nah, untuk pengalihan dananya itu bisa dialihkan sesuai dengan kebutuhan. Ini kita lihat ya. Jadi teman-teman tidak semuanya bisa kita alihkan ya. Kalau misalnya kebutuhannya hanya misalnya dana pengadaannya 1 miliar, berarti yang kita butuhkan adalah 500 juta, berarti yang dialihkan hanya 500 juta. Ya, teman-teman bisa baca lagi. Kemudian selain untuk pengalihan dana, Catering TCM menjadi direlokasi menjadi survei akreditasi puskesmas ataupun PMT. Kemudian menu yang berubah berikutnya adalah BOK Puskesmas adalah menu insentif puskesmas. Insentif UKM. Ya, kita langsung aja ke bagiannya. Nah, ya, pengertiannya insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang bersifat material di luar gaji kepada petugas puskesmas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan UKM. Insentif UKM diberikan setiap bulan kepada semua petugas ASN, puskesmas yaitu PNS dan P3K dan non-ASN yang sudah ada pengangkatan atau penetapannya oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di puskesmas. Pemberian insentif UKM kepada petugas non-ASN dapat diberikan terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 2023 dengan mempertimbangkan Surat Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor B/MTTS/M.01.2023 per tanggal 25 Juli 2023, yaitu tentang hal status dan kedudukan STHK-2 dan tenaga non-ASN yang disampaikan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan instansi daerah, ya. Jadi sejak per Agustus bahwa insentif UKM bisa diberikan untuk ASN, tapi dari Januari sampai Juli itu hanya bisa diberikan untuk ASN saja. Kemudian untuk besaran insentif UKM yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota oleh Puskesmas setiap bulan didasarkan atas yang pertama kinerja Puskesmas, kemudian tingkat kesulitan wilayah kerja, kemudian jumlah penduduk di wilayah kerja, kemudian bobot petugas puskesmas, kemudian proporsi pengalokasian insentif UKM, kemudian pengajuan insentif UKM yang terbaru ya teman-teman ya. Pengajuan insentif UKM oleh puskesmas dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, untuk teman-teman tidak bisa lagi menghitung untuk pembagian insentif UKM melalui template Excel lagi, tapi sudah melakukan menghitung menggunakan aplikasi insentif UKM yang telah disosialisasikan sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh lagi dari Agustus tidak boleh lagi menggunakan template Excel. Ya teman-teman ya, untuk instrumen insentif UKM seperti yang tadi disampaikan bahwa
Penghitungan insentif UKM untuk petugas puskesmas menggunakan aplikasi insentif UKM berbasis web dengan alamat yaitu https://insentif-ukm.kemkes.go.id/login. Untuk akses pertama kali dapat menggunakan password puskesmas yaitu cek data puskesmas. Kemudian untuk password dinas kesehatan kabupaten kota adalah pendaftaran dinkes. Nah, untuk pengajuan insentif UKM dilakukan oleh puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten kota selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dan selanjutnya dinas kesehatan kabupaten kota melakukan verifikasi insentif paling lama 5 hari kerja setelah pengajuan yang dilakukan oleh puskesmas. Pengajuan insentif UKM mulai bulan Agustus tahun 2023 dan seterusnya dilaksanakan melalui aplikasi insentif UKM. Dalam hal pengajuan insentif UKM dalam bulan sebelum Agustus 2023 dilaksanakan menggunakan spreadsheet atau template program Excel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Ya. Kemudian puskesmas melakukan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi dinas kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan dari aplikasi dinas kesehatan. Kemudian aplikasi insentif UKM berbasis web telah terhubung dengan aplikasi Renggar, Rekpus, dan SisDMK. Untuk itu puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota harus melakukan update secara rutin untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan. Kemudian panduan implementasi aplikasi insentif UKM berbasis web atau handbook model insentif serta video tutorial untuk dinas kesehatan kabupaten kota dapat diakses melalui http://s.id/handbook dinkes dan https://s.id/video tutor dinkes. Kemudian panduan implementasi insentif upaya kesehatan masyarakat berbasis web atau handbook model insentif dan video tutorial untuk puskesmas dapat diakses melalui http://s.id/handbook-pkm dan http://s.id/video tutor PKM. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi telepon Halo Kemkes di 1000567 atau email kontak@kemkes.go.id. Kemudian penyaluran puskesmas melakukan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas sesuai besaran hasil penghitungan setelah mendapatkan persetujuan dinas kesehatan seperti itu teman-teman ya. Yang ini sama seperti biasanya ya teman-teman ya. Jadi perbedaan untuk PMK terbaru ini, PMK nomor 32 itu adalah ada pengalihan dana pengadaan KTT-TCM tahun 2023 ke PMT atau ke survei akreditasi puskesmas sesuai dengan lokus. Kemudian ada perubahan tentang menu insentif UKM puskesmas yaitu dari yang sebelumnya per Agustus sudah bisa diberikan kepada non-ASN dari sedangkan 1 Januari sampai Juli hanya bisa diberikan untuk ASN saja. Kemudian untuk penghitungan insentif UKM tidak bisa lagi menggunakan spreadsheet atau template Excel per Agustus. Jadi per Agustus harus menggunakan aplikasi web. Begitu teman-teman ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you.